Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau bedah satu riset seru nih. Jadi ada cara baru buat deteksi tingkat perhatian. Anda tahu kan pakai sinyal otak atau EEG? Iya, EEG. Sumber kita kali ini ya sebuah makalah penelitian yang mengeksplorasi model AI yang cukup canggih. Kita semua tahu lah ya, ngukur perhatian itu penting, di pendidikan, kesehatan, banyak deh. EEG sih bisa nangkep aktivitas otak soal perhatian ini. Betul. Tapi, ini dia, ada tantangan gede. Sinyal otak tiap orang itu unik banget, beda-beda, terus bisa berubah juga, tergantung lagi capek atau gimana gitu. Ya, variabilitasnya tinggi. Model AI yang standar, yang biasa gitu, seringnya ya agak kesulitan gitu ngadepin yang beginian. Nah, misi kita sekarang ini, kita pengen paham gimana riset ini coba ngatasin itu pakai model AI yang katanya adaptif. Yuk, kita bongkar bareng. Oke, jadi tantangan utamanya memang di variabilitas itu tadi ya. Sinyal EEG Anda itu personal banget. Kayak sidik jari lah istilahnya. Dan ya itu, bisa berubah tergantung mood, lagi fokus atau ngantuk. Nah itu ngaruh semua. Model AI standar yang kaku, ya jadinya sering kurang pas gitu. Kurang akurat jadinya ya? Iya, bisa jadi kurang akurat. Makanya, riset ini usulin solusi yang cukup cerdas. Model AI yang adaptif. Mereka gabungin dua algoritma deep learning yang udah cukup dikenal. Pertama, Convolutional Neural Networks, CNN. Oke, CNN. Itu yang buat kenalin pola spasial ya? Kayak semacam mata AI-nya gitu. Ngelihat peta aktivitas di otak pada satu waktu. Nah, persis. CNN nangkap gambar sesaat aktivitas otak. Terus, yang kedua ada Long Short Term Memory, LSTM. LSTM, oke? Ini kayak memori AI-nya. Jadi dia ngikutin gimana gambar aktivitas otak tadi berubah dari waktu ke waktu. Ngertiin urutannya gitu. Oke. Jadi ada matanya si CNN, terus ada memorinya si LSTM. Tapi, bagian adaptifnya gimana? Biar bisa cepat kenal sama otak unik Anda. Katanya ada MAM ya? Betul sekali. Ini dia nih intinya. Model Agnostic Meta Learning, MAM. Gampangnya gini. MAM ini kayak ngajarin AI bukan cuma buat ngenalin pola, tapi belajar cara belajar dengan cepat banget. Belajar cara belajar. Iya, jadi waktu ketemu sinyal otak Anda yang baru, model ini bisa langsung menyesuaikan diri. Cuma perlu sedikit data Anda aja buat fine-tuning. Jadi nggak kaku lagi, nggak satu ukuran buat semua. Wah, itu keren sih. Belajar cara belajar artinya alat ini bisa jadi jauh lebih personal dong ya? Lebih responsif sama kondisi kita saat itu. Persis. Kemampuan adaptasi cepat ini yang krusial. Justru karena sinyal otak Anda itu bisa beda banget dari orang lain, atau bahkan beda dari kondisi Anda kemarin, model adaptif ini harapannya bisa kasih hasil deteksi perhatian yang jauh lebih akurat, dan juga lebih bisa diandelin di dunia nyata. Jadi nggak gampang ketipu sama kondisi sesaat kayak lagi capek atau emosi gitu. Kebayang sih. Mungkin kalau disedermanain prosesnya gini kali ya. Mereka rekam EEG Anda, terus sinyalnya dibersihin dulu dari gangguan luar kayak kedipan mata atau apa gitu. Iya, pre-processing namanya. Pre-processing, oke. Habis itu AI-nya fokus ke fitur-fitur penting di sinyal otak, mungkin gelombang alfa atau beta yang katanya nyambung ke fokus itu. Betul. Fitur-fitur kunci diekstrak. Baru deh, si kombinasi CNN, LSTM, sama MAML ini kerja menganalisis fitur itu. Ya, kurang lebih alurnya begitu. Setelah sinyal bersih, fitur penting diambil, model adaptif inilah yang menganalisisnya. Harapannya jelas banget, akurasi deteksi perhatiannya bisa naik signifikan. Kalau berhasil, implikasinya bisa luas loh. Bayangin aja ada aplikasi belajar yang bisa tahu kapan fokus Anda mulai turun. Bener-bener dari pola otak Anda, terus ngasih stimulus yang pas. Atau sistem buat monitor kelelahan di kerjaan yang lebih peka. Bisa jadi juga bantu teman-teman dengan kondisi ADHD buat latihan fokus pakai neurofeedback yang udah dipersonalisasi. Wah, jadi bukan cuma deteksi ya, tapi bisa jadi dasar buat intervensi juga. Dan karena personal, jadi mungkin lebih efektif gitu ya. Iya kan? Bener banget. Ini juga sejalan kok sama tren AI buat neurofeedback yang lagi berkembang. Kadang ada juga riset lain yang coba gabungin EEG sama data lain, kayak detak jantung gitu, biar gambaran kondisi tubuh lebih lengkap. Tapi, kalau mau lihat detail spesifik aktivitas otak yang terkait perhatian, EEG dengan AI adaptif kayak gini tetap jadi kuncinya sih.
Oke, jadi intinya nih, pakai AI yang bisa belajar cara belajar, si Mamel itu tadi, digabung sama kemampuan CNN lihat pola ruang, dan LSTM lihat pola waktu. Kita bisa nih bergerak melampaui pendekatan satu ukuran untuk semua. Jadi pemahaman soal perhatian bisa jauh lebih akurat dan personal. Benar-benar buat Anda, bukan lagi tebakan umum. Nah, ini tentu jadi mikir juga ya buat Anda renungkan. Seberapa jauh sih nanti kita bisa mempersonalisasi pemahaman fungsi kognitif kita sendiri pakai AI adaptif gini? Dan apa ya, implikasinya buat cara kita belajar, kerja, atau bahkan jaga kesehatan mental kita ke depan? Gimana tuh? Pertanyaan menarik buat kita pikirkan bersama. Oke, terima kasih banget sudah menyimak eksplorasi kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.